Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya. Selamat pagi kepada seluruh jemaat yang baik di onsite maupun online. Kita mau ibadah kepada Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita ini dengan doa. Bapak Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sepanjang minggu ini Engkau memberikan kami hari-hari yang begitu banyak berkat, banyak kasih-Mu, penyertaan-Mu. Bahkan sampai sekarang ini kami dikumpulkan kembali untuk beribadah pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami membuka ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Nyanyian dan pujian kami terdengar manis di hadapan-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kembali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup ya Tuhan. Selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kembali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatimu bersuka karena kami. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Sekali lagi kau membuka ibadah kami, Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Boleh sapa kiri kanannya. Hari ini kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Semangat. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari apa? lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya hanya untuk ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
Tuhanku hebat. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalam kami Tuhan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita mau katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan duduk. Kita mau teduhkan hati kita lebih lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan dan kita mau serahkan masalah kita kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya. Kembali kita mau katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti kami Tuhan.
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku, ubah hidupku. Baharui kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya. Mau bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku. Dipersilakan kepada ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Kami yakin sesuatu pasti terjadi saat kami ada dalam hadirat-Mu. Saat kami datang di altar-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan baru diberikan, semangat baru diberikan. Saatnya kami datang hari ini mengucap syukur karena kami boleh ada di tempat ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan kami siap untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau beracara di dalam kehidupan kami, dan Engkau menolong segala rencana-rencana kami ke depan. Kami tahu segala sesuatunya akan menjadi baik kalau Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami. Kami sediakan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap untuk ditabur benih-benih firman Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kesejahteraan, yang memberikan kami kekuatan dan kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terus berdoa, Raja Wali akan diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah di dalam bilangan, bertambah-tambah di dalam iman, bertambah-tambah di dalam segala hal menuju kepada pertumbuhan. Kata-kata iman yang sangat luar biasa. Saya percaya kepada Tuhan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Ya, kita perlu pengerja-pengerja, tapi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Semua akan diatur Tuhan tepat pada waktunya. Kalau dilihat dari komposisi, maka Raja Wali banyak sekali kekurangan pengerja ya. Tetapi begitu ada suatu keperluan, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik ya, karena ada hati yang mau melayani. Ya, puji nama Tuhan. Kita tetap berdoa untuk keluarga Ibu Piing ya. Pak Kau sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan kita sadar sesadar-sadarnya pada waktu kita ada dalam rumah duka, satu kali kelak kita akan mengalami hal yang sama ya. Siapkah saudara? Pertanyaannya seperti itu. Siapkah saudara untuk bertemu dengan kekasih kita Yesus Kristus ya? Hari ini sebenarnya saya mau berbicara mengenai teamwork ya. Alangkah indahnya gitu ya. Rasul Paulus bilang kita ini anggota, semua saling memerlukan ya. Tetapi dari sejak beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan saya kepada satu ayat yang saya nggak hafal betul, tapi saya tahu aku akan menyertai engkau pada waktu kamu menyeberangi air bah ya, pada waktu ada dan lain-lain seperti itu. Saya cari ayat itu ya. Kenapa itu yang muncul terus ya. Saya dapatkan itu dalam Yesaya pasal 43 ya. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 43. Ini perikop ini sangat luar biasa saudara. Ya, judulnya itu adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, mengapa Allah menebus kita. Dan outline-nya yang pertama, mengapa Allah menebus kita, bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai umat tebusan, dan yang ketiga kalau keburu, respon dan tanggung jawab kita sebagai umat tebusan. Ya, saudara, mari kita baca di dalam Yesaya 43, mengapa Allah menebus kita. Ya, saya lihat ada 4 alasan di situ. Yang pertama, di dalam ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, sepertinya Yesaya pasal 43 ayat 1 ya. Di sini dikatakan bahwa Allah itu sudah menebus kita ya. Allah itu, beginilah firman Tuhan. Sepertinya saya harus ini ya, nggak enak sekali embunnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Alasan pertama saudara, mengapa Tuhan menebus kita, karena Dia yang menciptakan kita. Kenapa kita perlu ditebus? Ya, karena kita sudah kehilangan gambar diri Allah. Ya, waktu kita diciptakan kita sempurna banget ya, serupa dengan gambar Allah. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah dalam diri kita, kehidupan yang baik, karakter yang baik itu mulai rusak. Ya, ini satu ilustrasi yang saya dapatkan waktu saya mengajar sekolah minggu, bagaimana seorang anak kecil ya, dia buat kapal bagus sekali. Ya, satu hari
kapal itu hilang saudara. Dan dia lihat itu ada di lemari panjangan barang-barang bekas begitu ya. Dan dia sebagai yang menciptakan kapal itu, dia kenali ini adalah kapal buatan saya. Ya. Dia mulai nabung dan dia mulai mau membeli kembali. Kenapa dia begitu giat untuk mendapatkan kembali kapalnya saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, karena dia yang membuatnya. Begitu pula dengan kita itu hilang, kita itu sudah kehilangan hubungan yang serasi, hubungan yang harmonis dengan Allah. Ya, alasan yang pertama mengapa Allah menebus kita, yaitu karena kita ini milik Dia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, sungguh sangat luar biasa. Dengan cara apapun saudara tahu, ya. Kita semua tahu yang sudah mengikut Tuhan sekian lama, bagaimana susahnya Via Dolorosa, bagaimana menderitanya Yesus bagi kita. Ya, hanya untuk supaya kembali lagi, ya, menerima satu hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya untuk itu saudara, hanya supaya saudara jangan hilang. Ya, saya bertanya, kenapa bahwa Tuhan mau menebus kita? Kenapa waktu iblis, Lucifer itu jatuh di dalam dosa, dia dibuang? Ya, tidak ada kesempatan buat iblis untuk bertobat. Dia jadi iblis dari malaikat yang begitu dipuja-puja, ya, worship leader yang sangat luar biasa di surga. Karena kesombongannya ingin menyamai Allah, dia dibuang saudara. Tidak ada amazing grace buat iblis. Hanya kita, ya, orang-orang yang sudah jatuh terjerembab, ya, tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita hari ini bisa menyanyi amazing grace, ya, how sweet the sound, ya. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan datang dan Dia mau menebus kita karena kita ini saudara ciptaannya. Yang kedua, ya, dalam ayat 1 juga, karena Tuhan yang membentuk kita. Ya, Dia membentuk kita dari apa saudara? Dari dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di situ dikatakan kita ini tanah liat. Siapa yang suka tanah liat dan disimpan di dalam rumahnya baik-baik? Tidak ada yang suka. Tanah liat itu kotor saudara. Tanah liat itu tidak ada harganya. Ya, tetapi tanah liat itu di tangan Tuhan, di tangan penjunan, itu bisa menjadi suatu alat yang sangat berguna. Satu alat yang indah, satu alat yang dikagumi. Itulah kehidupan saudara dan saya. Kita ini tanah liat, kita ini debu, kita ini tidak ada harganya. Tetapi di dalam Tuhan, waktu Yesus mati di atas kayu salib buat kita, maka kita menjadi begitu berharga. Ya, ada dua alasan di dalam ayat 1 mengapa Tuhan mau menebus kita. Yang pertama, kita adalah ciptaannya. Yang kedua, kita adalah saudara, kita yang pertama kita adalah ciptaannya. Yang kedua, kita adalah yang Tuhan bentuk sendiri dengan tangannya. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita begitu luar biasa, ya. Karena Tuhan menciptakan kita, maka Dia menebus kita. Yang kedua, karena Tuhan membentuk kita, ya. Kehidupan saudara itu dibentuk. Saudara sadar atau tidak sadar? Ya, kehidupan, saya ulangi lagi ya, before and after. Sebelum saudara kenal Tuhan dengan sekarang setelah saudara kenal Tuhan itu jauh, ya. Saya lihat kosakata saya diubah saudara. Saya lihat bacaan-bacaan saya diubah. Ya, siapa yang mengubah? Bukan diri kita sendiri, bukan diri saya sendiri. Ada satu kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudusnya yang diam di dalam kehidupan saya, sehingga budi bahasaku dibarui rohmu. Ya, luar biasa loh saudara. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini saudara boleh menjadi ayah yang baik, boleh menjadi suami yang baik, boleh menjadi istri yang baik.
boleh menjadi mama yang baik. Itu semua karena Tuhan sedang membentuk kehidupan saudara. Tuhan sedang merenda kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita melihat lagi di dalam ayat yang keempat ya. Ini ada alasan yang ketiga kenapa Tuhan menebus kita. Alasan yang ketiga yaitu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Luar biasa ya. Karena kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Saudara, ya. Saudara itu berharga di mata Tuhan dan mulia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati-matian merebut kita kembali. Dia melihat saudara sebagai berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saudara percaya mana? Kalau teman bilang lu jelek lu mah nggak bisa apa-apa, nggak ada harganya ya, percuma lu hidup. Gitu ya. Pernah nggak saudara disakiti sampai begitunya gitu. Sekarang saudara mau pilih mana? Kebenaran firman Tuhan atau kata-kata yang sepertinya merendahkan kita, ngenyek kita. Siapa yang mau saudara percayai? Ya, kita ini mulia, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita mau percaya kepada firman Tuhan. Ya, monyet lu gitu ya. Ya. Orang itu salah lihat, mungkin matanya buram ya. Kita yang cantik seperti ini, kita yang mulia, kita yang berharga di mata Tuhan dibilang monyet gitu ya. Wah, itu emang orang rabun ya, mungkin mesti pakai kacamata saudara. Ya, percaya lebih kepada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 139 dikatakan bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Kita gak usah jadi orang yang narsis dan kita memang sudah indah saudara. Kita sudah mulia. Ya, kita tidak usah menambah operasi hidung, operasi mata ya, jadi gak karu-karuan, operasi alis gitu ya. Saudara, apa sih bukan operasi alis ya, kalau alis ditato ya, ditato kali ya. Saya gak ngerti dah pokoknya ya. Saudara, nah yang begitu-begitu gak usah lagi kalau saudara betul-betul memahami bagaimana saudara itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin saudara. Mau percaya mana? Ayo saudara, biar orang bilang jelek tentang kita, peduli amat. Ya, bukannya kita dablek, peduli amat. Yang kita harus lebih percayai, saudara berharga, saudara mulia di mata Tuhan. Haleluya. Ya, dari orang yang tidak bisa apa-apa, Onesimus saudara. Ya, orang yang tidak berguna, tukang curi, udah jadi budak, dia kabur dari rumah tuannya. Ya, tetapi pada waktu dia dilayani oleh Rasul Paulus, pada waktu Onesimus datang kepada Tuhan dan bertobat, di situ dikatakan oleh Paulus bahwa dia itu sangat-sangat berguna. Dulu memang dia tidak berguna, tapi sekarang dia sangat berguna bagiku. Kita adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan pernah jadi minder saudara, karena untuk saudara Tuhan rela mati di atas kayu salib. Ya, jangan pernah kita minder karena Tuhan kita itu bisa membuat tanah liat yang tidak ada apa-apanya ini ya menjadi satu bejana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mulai memikirkan betapa luar biasanya. Kenapa Tuhan menebus kita? Ya, karena pertama Dia menciptakan kita, lalu Dia membentuk kita. Ya, tanah liat yang gak ada apa-apanya, yang cuma diinjak-injak orang, ya dia ambil. Ya, mungkin banyak duri-durinya, dia mulai menyiangi ya. Kalau orang, mungkin ibu-ibu bisa ya siangin ikan ya. Banyak duri-durinya gitu dicabut ya. Karakter kita yang tidak baik, ya, yang jutek ya, yang pendendam, ya, pemarah, tidak bisa mengampuni, itu semua dicabutin, ya. Dan Tuhan kasih satu kehidupan yang sangat luar biasa, indah saudara. Hidup bersama Yesus itu indah.
Karena Tuhan sudah memandang saudara sebagai ciptaannya yang dibentuknya sendiri. Ya, dia mati-matian ada di pihak kita. Nanti kita lihat bagaimana kita diperlakukan oleh Tuhan, ya, sebagai umat tebusannya. Dan yang selanjutnya saudara, mengapa Tuhan menebus kita? Ayat 7. Ya, ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita disebut, kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saudara, pada waktu kita datang di hadapan Tuhan, ya, kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang yang sempurna. Nobody is perfect. Betul, saya setuju itu. Ya, itu sebabnya saya seringkali mengajar kepada jemaat bahwa kita sedang mengalami proses penyelamatan, proses pemulihan secara bertahap, ada 3 tahap. Ya, tahap pertama, waktu kita ketemu dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus begitu berbicara kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa, kita minta ampun, saat itu adalah penyucian yang pertama kali. Ada perubahan hidup, harus ada perubahan hidup. Ya, jangan pernah puas saudara kalau saudara mulai nanti memeriksa diri sendiri. Saya dari dulu kok begitu-begitu aja, pemarah-pemarah, pendendam-pendendam begitu ya. Saya nggak pernah mau mengampuni, begitu aja nggak pernah berubah-berubah. Nah, itu sesuatu, something wrong with you. Ya, sesuatu terjadi, sesuatu yang salah ada. Ya, itu sebabnya mari kita kalau selama kita hidup, selama kita ada kesempatan hidup dalam dunia ini, mari kita betul-betul bebenah diri. Ya, persiapkan diri. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk memuliakan namanya. Melalui kehidupan kita, Tuhan harus dimuliakan. Kita tidak pernah bisa tanpa pertolongan Roh Kudus, tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Walaupun kita majunya begitu lamban, mungkin perlu puluhan tahun untuk bisa mengubah kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang hina, kita yang jahat, menjadi satu pribadi yang bisa memuliakan Tuhan. Perlu waktu, perlu doa dari teman-teman kita, perlu kesabaran dari Tuhan Yesus. Kita diberi kesempatan demi kesempatan. Ya, setiap tahun baru saya selalu teringat akan satu ilustrasi bagaimana Tuhan selalu berkemurahan menerima gambar yang sudah kita gambar sepanjang tahun. Sepanjang 360 hari, gambar apa yang sudah kita gambar di atas kertas putih itu. Ya, mungkin saudara dengan malu datang kepada Tuhan di tanggal 31 Desember, inilah karya saya Tuhan. Selama tahun ini saya sudah buat banyak sekali coretan-coretan yang tidak karu-karuan. Tapi Tuhan please beri saya kesempatan. Tuhan akan berikan itu kesempatan. Dikasihlah satu lembaran yang masih kosong. Silakan saudara menulis, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan sudah ingin sekali menembus kita. Kita pindah poin kedua, ya. Poin kedua, kita akan lihat beberapa ayat lagi. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai umatnya. Yang pertama di dalam ayat kedua, ya, kita di situ melihat Allah menjadi pelindung bagi kita. Coba kita lihat ya, ini dia ayat yang selalu mengiang-ngiang ya. Sampai tadinya saya abaikan saudara, ngapain saya khotbah apa dari ayat ini ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada satu peristiwa dalam Alkitab yang menggenapi janji Tuhan ini. Melalui api, tapi engkau tidak dihanguskan. Siapa itu?
Wow, Sadrak, Mesak, Abednego, betul ya. Kita nggak pernah bisa menjelaskan ya dari poin yang manapun bagaimana api yang sudah dipanaskan 7 kali itu, saudara, ya tidak bisa membakar sehelai rambut pun, tidak ada bau hangus. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, kamu akan berjalan melalui api dan api tidak akan menghanguskan engkau. Ini janji tentang perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang penuh, saudara. Dan yang paling kita harus perhatikan, perlindungan Tuhan itu supaya kita satu kali kelak, waktu kita harus tinggalkan dunia ini, pastikan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Halo. Pastikan, saudara, ya, hidup dalam dunia ini singkat saja. Ini kayak khotbah kedukaan ya, nggak apa-apa ya. Singkat ya. Ada Pak Samuel yang sudah khotbah ya, ada Suri, ada nanti Yanti ya akan khotbah lagi. Ya. Hidup ini betul singkat. Ya. Dan selama hidup ini, waktu kita mulai kenal Tuhan Yesus, disitulah awal kita melangkah kepada satu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Ya, jadi yang pertama, beginilah firman Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Yesaya ini. Ya, di dalam saya sebentar ya. Oke, ini catatannya. Menjadi pelindung bagi kita. Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin, saudara. Tuhan melindungi kita, ayat 2. Coba kita lihat ayat 3. Ya. Ayat 3 di situ dikatakan apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia, Sheba sebagai gantimu. Ya, Tuhan yang pertama, Tuhan melindungi kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Luar biasa ya, tim pemuji selalu memberkati kita dengan lirik lagu yang bagus-bagus ya, yang sudah diciptakan oleh para hamba Tuhan. Kita dikuatkan melalui pujian ya. Terus berdoa buat tim pemuji, buat tim pemusik ya, yang setiap hari Minggu tidak bosan-bosannya untuk menyanyikan lirik-lirik yang menguatkan. Ya, saudara, jangan suka dengerin lagu-lagu dunia yang membuat kita semakin down. Ya, yang membuat kita merasa tidak berharga, yang membuat kita merasa orang yang paling kesepian dalam dunia ini. No, ya, karena saudara, Tuhan mengasihi saudara. Ya, yang kedua dikatakan Tuhan menjadi juru selamat kita. Tuhan menyelamatkan diri kita ya dari siksaan api neraka. Kita baca ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, saudara, di sini dikatakan Tuhan menyertai kita. Ya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ya, orang Inggris bikin pepatah 24/7. Ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Artinya selama-lamanya. Tidak pernah tidak dalam hal satu hari Tuhan tidak menyertai kita. Tidak pernah tidak dalam satu hari kita terlupakan oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya ingat Tuhan. Kalau mau berbuat dosa, ada Tuhan. Mata Tuhan melihat. Ya, apa yang kita buat, kata anak sekolah minggu. Baik yang baik, baik yang jahat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Nah,
Tuhan melihat, ya. Saudara, Tuhan ada di dalam segala segi aspek kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak nyadar ya. Kita nggak nyadar kalau kita lagi bicara kotor, ya. Jemaat Raja Wali nggak ada. Amin. Kata-kata kita mulai kotor begitu ya. Porno-porno seperti itu, Tuhan mendengar. Dia adalah seorang tamu yang akan mendengar setiap perkataan kita dengan begitu teliti. Dia adalah seorang tamu yang diam, yang akan melihat semua apa yang kita lakukan, saudara. Ya, itu sebabnya kita bangga di satu sisi untuk bisa senantiasa ya mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, dalam ayat yang keempat juga dikatakan apa tadi? Dan mulia, dan aku ini apa? Mengasihi engkau. Kayaknya banyak di antara kita yang gak percaya kasih Tuhan ya. Bukan di antara kita deh, banyak orang Kristen tuh gak percaya akan kasih Tuhan. Itu sebabnya dia berjuang sendiri, ya. Dia marah, ya. Kalau sepertinya apa yang direncanakannya itu gagal, dia marah semarah-marahnya. Dia tidak mengerti akan kasih Tuhan. Ya, saya nggak terlalu menggampangkan hidup ini. Ya, pada waktu saya kutip ayat ini, Tuhan memberkati umatnya, orang percaya selagi dia tidur. Gak ada yang bilang amin. Saudara nggak percaya ya? Betul loh, selagi kita tidur, ya. Tadi saya baru berbincang-bincang ya mengenai kejadian yang baru-baru ini. Saya memang berhalangan ya dalam ibadah-ibadah kedukaan. Saya bilang sama Pak Samuel tadi, walaupun kita nggak ada koordinatornya ya, saya pernah minta seseorang ya, tapi mungkin belum siap ya untuk jadi koordinator kedukaan. Ada aja tuh ya. Pada waktu yang tepat Tuhan sediakan, ya, semua kemudahan. Saudara mulai catat ya hari ini, ya, bagaimana kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Itu adalah salah satu berkat yang terbesar di dalam kehidupan. Ngapain mikirin? Bukannya kita tidak mau berusaha, kita sudah berusaha, tapi memang tidak dapat, mentok gitu. Ya, tetapi pada waktunya Tuhan atur semuanya dengan begitu indah. Terima kasih buat saudara yang sudah melayani dengan begitu luar biasa. Tuhan pasti melihat apa yang saudara lakukan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, biar kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang saudara bisa lakukan? Pemain musik, bermain musiklah dengan segenap tenaga, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Pemuji, ya. Menyanyilah dengan begitu luar biasa, menghadirkan hadirat Tuhan, sehingga pada waktu puji-pujian dinaikkan, hadirat Tuhan terasa begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Kalau ada yang sakit itu akan sembuh tanpa didoakan, karena mereka hanya mendengar puji-pujian yang sudah dinaikkan dengan begitu luar biasa, sungguh-sungguh. Ya, tidak ada yang Tuhan tidak pernah berhutang istilahnya. Betul, Tuhan tidak pernah berhutang. Kita tidak boleh merasa begitu berjasa, ya, sehingga sakit hati kalau kita tidak dilihat. Kalau mungkin Ibu Gembala tidak memberikan kata-kata apresiasi, tidak seperti itu. Mari bertumbuh di dalam Tuhan, ya, dipuji atau tidak dipuji, diapresiasi atau tidak ada apresiasi. Mari layani Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudara. Mau melayani Tuhan dengan hati yang betul-betul tulus. Karena saudara bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk show off saudara. Tetapi saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa, ya, memperlakukan kita. Dia melindungi kita, dia menyelamatkan kita menjadi juru selamat. Dia menyertai kita, dan yang luar biasa yang terakhir, Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, kasih manusia tidak ada yang abadi. Kasih suami terhadap istri atau istri kepada suami. Ya, sedangkan pada waktu pranikah kan ada counseling. Ya,
ada janji nikah lagi. Ya, aku menerima engkau baik dalam susah maupun senang, baik dalam kecukupan maupun kekurangan, ya, baik sehat maupun sakit. Tetapi saudara, saya dengar satu keluarga, istrinya meninggalkan suaminya karena suaminya sakit, tidak lagi bisa cari nafkah. Di saat-saat itu sepertinya janji nikah itu tidak diingat, ya. Ngapain sih ngurusin suami yang sakit? Mendingan saya cari lagi yang lain. Itu manusia. Manusia mungkin waktu nikah tidak seperti itu, ya, tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kasih itu akan jadi luntur, saudara. Ya, kasih itu akan jadi luntur. Tapi kalau kita dua-dua, ya, pasangan ini dua-dua menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya, ya, nanti pasangannya akan menjadi siapa? Seperti siapa ya di Alkitab yang begitu harmonis, ya. Mungkin seperti siapa ya? Abraham dan Sarai gitu, ya. Ishak dan Ribka, ya, saudara. Inilah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan cepat sekarang, ya. Yang ketiga, ini saya hanya akan bacakan saja. Respon dan tanggung jawab kita sebagai umat tebusan. Ya, kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13-16. Saudara boleh lihat saja, tapi yang saya baca itu akan lain karena saya ambil dari Alkitab Berita Baik terbitan The Bible Society of Malaysia. Ya, ini Alkitab saya kutip karena ini lebih jelas, ya, buat saya lebih jelas, mudah-mudahan juga buat saudara lebih jelas. Saya dapat ini waktu saya pelayanan misi ke Malaysia, ya, sama dengan Badan Pengurus Daerah tahun yang keberapa begitu. Saya dapat ini oleh-oleh, ya, dari pendeta yang ada di sana. Alkitab mereka mengatakan begini. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 16. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersiap sedia, berwaspadalah dan berharaplah dengan sepenuhnya akan berkat yang diberi kepada kamu apabila Yesus Kristus datang kembali. Sekarang kita sudah menerima berkat. Pada waktu Yesus datang kembali, kita akan menerima berkat yang lebih besar lagi. Yang ke-14, taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Ada perbedaan, saudara. Ya, jangan hidup lagi seperti dahulu ketika kamu belum mengenal Allah. Artinya hidup kita sekarang ini adalah kehidupan yang sudah diubahkan, saudara. Ya, terus ayat yang ke-15. Sebaliknya, hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah yang memanggil kamu adalah suci. Dia pakai suci, ya, Alkitab kita pakai kudus. Yang ke-16, di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci karena Allah suci. Ya, bisa nggak kira-kira kita hidup kudus, saudara? Nggak ada yang jawab. Bisa nggak? Bisa, ya, karena kita punya Roh Kudus. Ada dua hal yang merintangi kita nih, saudara. Falsafah, pandangan hidup. Ada yang bilang gini, kita kan terdiri dari darah dan daging. Mana mungkin hidup kudus, nggak mungkin, jangan mimpi lah. Ya, nah kalau saudara begitu, saudara memang tidak pernah bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Tetapi satu falsafah atau pandangan lain yang sama salahnya bilang, begitu kita terima Tuhan Yesus, kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Kita tidak akan pernah bisa berbuat dosa lagi. Ini pun sama salahnya. Ya, kalau ini yang saudara anut, saudara akan frustrasi. Tiba-tiba saya jadi marah-marah gitu, ya. Tiba-tiba saya bisa maki-maki orang loh. Tiba-tiba saya bisa out of control gitu, ya. Nggak terkendali lagi. Saya bisa marah semarah-marahnya. Kok bisa, ya? Padahal kan saya sudah terima Roh Kudus. Ya, kembali lagi kepada penyucian bertahap tadi. Ya, tadi saya baru singgung yang pertama. Begitu kita terima Tuhan Yesus, penyucian sedang terjadi. Itu sebabnya kita orang-orang yang sudah percaya firman Tuhan mengatakan
Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, saya pasti diangkat ke surga. Saya pasti sudah selamat di dalam Dia. Saya pasti datang ke rumah Bapa. Saya tidak ada di tempat-tempat yang lain. Amin saudara. Ya, itu bukan karena kita ini sempurna, bukan. Karena penyucian itu, ya. Penyucian bertahap membuat hidup kita itu berbeda dari hidup kita yang lalu. Harus ada pastime kita, harus ada kehidupan lalu yang kita tinggalkan dan kita menerima satu kehidupan baru di dalam Tuhan. Itu kita sedang mengalami penyucian bertahap. Dan penyucian yang terakhir, saudara dengar baik-baik. Waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Waktu Dia datang dalam awan-awan dan mengangkat kita di udara, di situ terjadi penyucian sepenuhnya. Ya, jadi kita tidak menganut falsafah yang salah. Ya, kita ini darah dan daging, bisa darah dan daging. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita bisa menjadi satu pribadi yang lebih baik. Ya, kita ini kalau sudah kenal Tuhan harusnya hidupnya gak bisa berdosa lagi. Itu pun salah saudara. Kita sedang mengalami satu proses. Tuhan itu sabar sekali. Ya, berbuat salah diampuni, tetapi jangan berbuat salah dengan sengaja. Jangan bermain-main dengan anugerah Allah. Mari kita mensyukuri kalau Tuhan itu begitu mengerti kita ini debu adanya. Ya, tetapi kita begitu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara sekalian. Dia rela mati di atas kayu salib. Mari kita mulai memikirkan apa yang Tuhan lakukan. Dia melindungi kita dari segala mara bahaya. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Ya, saudara, ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ya, biarlah apa yang saya sampaikan, saya berdoa sungguh-sungguh bahwa ini bisa jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara punya keinginan untuk diubah. Saudara, kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Bahkan seorang psikolog sekalipun, psikiater sekalipun tidak akan pernah bisa mengubah hidup saudara. Tapi yang bisa mengubah hidup saudara hanya Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang saudara baca itu sudah menyucikan. Ya, dia detox setiap hari. Waktu kita baca firman Tuhan akan berkarya dengan indah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Tuhan tidak putus asa dengan saudara. Tuhan masih terus mempengaruhi pikiran kita, ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan cita-citakan, ya, yang Tuhan inginkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu dalam Yesaya 43. Karya penebusan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami menyadari firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan kami. Bukan saja menciptakan kami Tuhan, tetapi Tuhan juga membentuk kami menjadi sesuatu dari yang tidak berbentuk menjadi bentuk yang indah. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga sudah menolong kami di dalam segala aspek kehidupan ini. Biarlah kami boleh mengambil firman Tuhan dalam Yesaya, membacanya kembali. Bagaimana Tuhan menjadi pelindung bagi kami, juru selamat kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Itu sebabnya kami mau menjadi orang yang responsif terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh taat kepadamu. Tolong kami Tuhan. Banyak kali kami jatuh, banyak kali kami bertanya-tanya, kok bisa seperti ini? Tetapi itulah kami Tuhan, penuh dengan kelemahan. Tapi syukur kepada Tuhan buat pengampunan-Mu yang begitu luar biasa. Kami perlu diampuni oleh Tuhan. Kata-kata kami kadang-kadang juga tidak terkendali. Emosi kami kadang-kadang juga tidak terkendali. Tapi pada hari ini kami mau menjadi sebagai pemenang karena Tuhan sudah menolong kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan lagi kepada musik. Baik, terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Kalista yang berdoa. Mari Bapak Ibu semuanya, kita menyatukan hati kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan dan berkat-Mu kepada kami. Kami sudah selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini bisa tertanam di hati kami, dan biar semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Di tangan kami ada persembahan Tuhan, Kau memberkati biar persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama-Mu, kami berdoa haleluya, amin. Mari kita satu-satu untuk persilakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan kepada yang membacakan pengumuman. Shalom semuanya, semua diberkati. Terima kasih kembali buat Ibu Gembala yang sudah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Kita langsung saja dengan info sepekan. Doa bersama diadakan setiap hari Senin melalui Zoom jam 7 malam. Pagi ini ada sekolah minggu jam 10:30 via Zoom. Komunitas diadakan setiap hari Rabu ke-1, Rabu ke-3 dan Rabu ke-5 via Zoom jam 7 malam. Pekan KKA bagi jemaat yang hendak bergabung silakan hubungi Ibu Gembala atau Ibu Yantiko. Persembahan bagi Bapak Ibu yang ibadah via Zoom ya bisa memberikan persembahan ke rekening gereja BCA 58901347001 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada info mengenai ibadah kedukaan. Sebentar jam 10.30 ya. Jam 10.30 ada ibadah pelepasan jenazah, yaitu kakak kita Bapak Akau. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa hadirlah ya, kita memberikan support kepada keluarga, berikan kekuatan ya sebentar karena semua ibadah itu dilayani dari gereja Batu Tulis Raja Wali. Untuk itu diminta kesediaannya Bapak Ibu untuk hadir sebentar jam 10:30 di Rumah Duka Jelambar ya, gedung 3 dan 4. Baik, demikian pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
bergoncang, semua bergoncang. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan semuanya. Maha besar Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu benar-benar Tuhan bahwa Engkaulah yang sudah menciptakan kami. Kami ada karena Engkau yang sudah membuat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan Tuhan bahwa kami diciptakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih karena kami berharga di mata-Mu. Itulah sebabnya Tuhan Engkau turun ke dunia ini untuk mencari kami orang berdosa. Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami yang tadinya banyak dosa, tetapi Engkau ubah menjadi orang-orang kudus. Engkau kuduskan kami, Engkau muliakan kami, sehingga kami mulia di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Engkau sudah limpahkan ke atas kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, yang sudah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan buat nyawa yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa dapat hidup. Bapa, biarlah kiranya Tuhan apa yang Kau sudah beri ini Tuhan, apa yang Kau sudah limpahkan kepada kami boleh syukuri. Kami boleh syukuri setiap hari kepadamu Tuhan, sebagai penghormatan kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah kami boleh memuji-puji dan menyembah Engkau Tuhan, dengan rasa syukur, dengan rasa cinta kepadamu Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, buat dia sehat, buat dia kuat. Biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripadamu. Kami berdoa khusus Tuhan buat keluarga Bapak Akau, Ibu Ping, anak-anak cucu mantu. Biarlah kiranya Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu Kau nyatakan Tuhan, perlindungan-Mu Kau nyatakan Tuhan dalam keluarga ini. Bapa di surga, biar Kau tolong buat ibadah pelepasan dan ibadah kremasi. Biarlah kiranya Kau tolong semua ibadah-ibadah ini. Kami berdoa juga khusus Tuhan buat negara Ukraina yang saat ini sedang hancur karena peperangan. Kami tahu, kami percaya banyak anak-anak Tuhan di sana. Untuk itu kami berdoa khusus Tuhan, hentikan peperangan ini Tuhan. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin negara ini boleh disadarkan Tuhan, betapa mengerikan hal ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau lebih besar. Kau tolong selamatkan Ukraina Tuhan, selamatkan Ukraina. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, Kau tolong juga buat negara kami Tuhan. Oh, ada banyak kekacauan Tuhan, kelangkaan minyak dan sebagainya Tuhan. Biarlah kiranya Kau tolong buat negara ini Tuhan. Allah anugerahkan Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu, selamatkan Indonesia Tuhan. Kau tolong buat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan, dan Engkau yang melindungi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara dan melindungi kami. Engkau sudah menyertai Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Engkau terus memberkati kami, usaha kami, dagangan kami, pekerjaan kami. Biar kiranya tangan kasih melindungi, memagari keluarga kami. Semuanya dibuat sehat, semuanya dibuat baik-baik saja. Karena Tuhan sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan. Sebelumnya biar kiranya Kau tolong Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, asyar, pemain musik, pemandu sound system, WL, singer. Biarlah Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Baiklah, kita mengangkat tangan, nanti Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.